6 jenis larangan saat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bagi umat Islam, bisa berkunjung langsung ke Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah menjadi kenikmatan tersendiri. Namun, pengelola dua masjid ini memberlakukan sejumlah aturan yang wajib dipatuhi. Para calon jamaah umroh Indonesia perlu wajib tahu ketentuan tersebut. Sebab sebagian dari mereka yang diketahui melanggar dalam beberapa hari terakhir terpaksa harus berurusan dengan aparat keamanan Arab Saudi. Apa saja aturan tersebut? Pertama, membuat video berdurasi lama. Pada prinsipnya, pembuatan rekaman video atau audio cukup longgar diberlakukan oleh otoritas Saudi. Ini dibuktikan banyak jamaah yang melakukan perekaman saat kumandang azan, proses tawaf, sa'i, dan tahallul, berdoa di Raudhah dan lain sebagainya. Bahkan aturan larangan selfie pun juga kadang ketat, kadang lentur. Ini semua tergantung pintar-pintarnya jamaah memanfaatkan situasi dan kelengahan petugas atau askar. Namun, jika pengambilan video dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan statis, biasanya akan menimbulkan kecurigaan, apalagi jika perekaman itu disertai dengan alat pendukung seperti tripod, lampu, mikrofon khusus, kabel audio video, dan lain sebagainya. Petugas Saudi banyak melakukan patroli, baik langsung maupun lewat CCTV. Jika melanggar, kamera dan perekam akan ditahan, bahkan rekaman akan dihapus. Ini seperti dialami jemaah di Komplek Nabawi pada hari Rabu tanggal 15 bulan Juni 2022. Yang kedua, membentangkan spanduk. Nah, larangan yang kedua ini baik di dalam maupun di luar komplek masjid, jamaah jangan sekali-kali membentangkan spanduk, ya. Banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu. Otoritas Saudi melarang keras pengibaran penanda-penanda tersebut. Bahkan jamaah juga dilarang membentangkan bendera negara masing-masing, termasuk bendera Indonesia merah putih. Untuk itu, spanduk seperti KBIH, Biro Travel, dan lain sebagainya jangan pernah dibawa masuk ke masjid jika tak mau berurusan panjang dengan otoritas keamanan Saudi. Nah, tentu berbeda kalau membawa spanduk di luar masjid. Biasanya masih ada kompensasi boleh. Yang ketiga, aturan yang ketiga atau larangan yang ketiga adalah berkerumun lebih dari 5 orang. Saudi juga menerapkan aturan ketat bagi jemaah yang ketahuan berkerumun 5 orang atau lebih dalam jangka waktu yang lama. Jika menemukan jamaah yang melakukan hal ini, askar masjid pasti akan mengusir seperti meminta jamaah segera jalan dan sebagainya. Selain berpotensi menghambat alur pergerakan orang, berkerumunnya jemaah juga bisa menimbulkan kecurigaan tersendiri. Untuk itu, jika harus bertemu dengan sesama jamaah lainnya, lebih baik tidak di kompleks masjid atau dilakukan terbatas dan sambil bergerak. Larangan yang keempat adalah mengambil barang temuan. Aturan lain yang perlu diperhatikan betul jamaah umrah Indonesia adalah jangan sekali-kali mengambil barang yang tergeletak di masjid dan sekitarnya. Sebab meski niat jamaah adalah baik untuk mengamankan barang tersebut, namun bisa dimakna lain seperti mencuri dan sebagainya. Ratusan CCTV yang berada di dalam dan luar masjid akan bisa menangkap pergerakan jamaah yang dicurigai tersebut. Untuk itu, jika menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak, lebih baik segera menghubungi petugas tersebut atau terdekat. Selanjutnya petugas itu yang akan mengamankan sehingga jamaah aman. Larangan yang kelima adalah merokok. Aturan lain yang kerap dilanggar jamaah adalah merokok di komplek masjid. Bagi jamaah Indonesia, umumnya aktivitas merokok dilakukan usai sholat atau menunggu waktu salat berikutnya. Namun, sebaiknya merokok dilakukan di tempat yang jauh dari kawasan masjid.
Sebab jika diketahui pasti akan diingatkan. Bahkan jika menemukan petugas yang garang, bisa jadi jamaah ditahan untuk diproses hukum. Nah, yang keenam, yang terakhir ya, larangan yang terakhir adalah membuang sampah sembarangan. Pengelola masjid sangat ketat dalam menjaga kebersihan kawasan. Untuk itu, jamaah umroh jangan sekali-kali seenaknya membuang sampah seperti plastik bekas sandal, botol minuman, bungkus makanan, dan lain sebagainya. Di banyak sudut, pengelola sudah menyediakan kotak-kotak sampah. Bahkan di dalam masjid ada petugas khusus yang berkeliling membawa plastik besar sebagai tempat pembuangan sampah jamaah. Jika memang susah menemukan tempat sampah, lebih baik botol bekas dan sebagainya itu disimpan sesaat di tas atau dibawa dulu. Sebab jika ketahuan sengaja mengotori masjid dan sekitarnya, jamaah akan terekam CCTV. Tak lama kemudian, askar masjid akan menahan untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagainya.